adik-adik, selamat datang kembali di channel kita Edu Official Mudah dan Pasti. Hai adik-adik, kali ini channel Edu Official akan membagikan 5 jurusan tersulit. Ini diambil dari beberapa sumber. Nah, untuk pejuang PTN 2021 wajib tahu. Nah, bagi adik-adik yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri 2021 ini bisa menjadi suatu bahan pertimbangan bagi kalian untuk memilih jurusan. Nah, jangan lupa juga bagi adik-adik untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng agar kakak selalu semangat untuk menemani kalian memasuki menuju perguruan tinggi negeri tahun 2021. Dan jangan lupa juga kepada adik-adik, silakan adik-adik klik di kolom komentar dan berikan komentar kalian, kira-kira kalian mau masuki jurusan dan perguruan tinggi mana. Siapa tahu apa yang telah kakak bicarakan atau 5 jurusan ini termasuk dalam pilihan kalian. Jangan lupa ya adik-adik, silakan ketik di kolom komentar, saya ingin kuliah di sini jurusan ini. Semoga channel ini bermanfaat dan simak 5 jurusan tersulit dan kakak ambil dari beberapa sumber dan kakak susun. Nah, posisi nomor 1 masih dipegang oleh pendidikan dokter. Siapa sih yang tidak tahu kedokteran? Nah, adik-adik, pada tahun SBMPTN 2020, kedokteran UGM menghasilkan skor UTBK tertinggi se-Indonesia. So, ini bukan jurusan yang mudah ditembus di SBMPTN. Nah, dari beberapa situs yang kakak lihat bahwa dari SBMPTN 2020, kedokteran UGM menghasilkan skor UTBK tertinggi. Mau dimanapun PTN atau PTS, mau perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta, kuliah di jurusan kedokteran itu ya terkenal tidak mudah kan? Adik-adik sudah tahu pasti ya kan, pendidikan dokter. Nah, di jurusan ini kita belajar tentang biokimia, fisiologi, anatomi, farmakologi, patologi, hingga psikiatri. Mahasiswa kedokteran belajar tentang sistem, ragam penyakit, hingga pengobatan penyakit pada tubuh manusia. Selain diagnosis medis, ada aspek sosial, budaya, hingga psikis yang terlibat dalam pengobatan. Nah, posisi pertama dipegang oleh pendidikan dokter. Nah, adik-adik ada yang mau masuk pendidikan dokter? Dokter mana? UGM, UI, UNPAD, dan sebagainya. Nah, kita lihat di posisi kedua, yaitu teknik sipil. Adakah yang mau masuk teknik sipil? Nah, salah satu cabang ilmu teknik ini termasuk jurusan paling sulit, namun juga paling diminati di Indonesia. Teknik sipil mempunyai ruang lingkup yang luas di dalam meliputi matematika, fisika, biologi, geologi, lingkungan, hingga komputer dengan peranannya masing-masing. Mahasiswa teknik sipil belajar untuk merancang, membangun, maupun merenovasi infrastruktur dan gedung yang sesuai dengan pergerakan dan kebutuhan manusia tanpa mengabaikan keadaan lingkungan. Teknik sipil dikembangkan sejalan dengan kebutuhan manusia dan pergerakannya. Tak heran mahasiswa teknik sipil harus memahami bagaimana merancang, membangun, dan merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tapi juga mencakup lingkungan untuk keselamatan hidup manusia. Nah, adik-adik, ada yang mau masuk teknik sipil? Ayo kita lihat yang ketiga, yaitu ilmu ekonomi. Dinamisnya perilaku manusia dalam prinsip ekonomi secara tidak langsung memengaruhi jurusan yang satu ini. Yang dipelajari tentunya tak hanya uang, tapi juga perilaku atau sebab akibat dari kegiatan ekonomi. Nah, kakak lihat dari beberapa sumber bahwa ilmu ekonomi ini juga merupakan jurusan yang tersulit ya. 3 ilmu inti ekonomi yang nantinya mesti pelajari jurusan ini yaitu ekonomi makro, ekonomi mikro, dan alat kuantitatif. Belum lagi cabang ilmu ekonomi seperti ekonomi publik, ekonomi moneter, ekonomi pembangunan, ekonomi bisnis, dan lain-lain. Kemudian dengan demikian, untuk memasuki jurusan ini dibutuhkan keterampilan verbal, konsistensi, dan kemauan keras. Nah, adik-adik yang mengambil ilmu ekonomi harus memiliki kemauan yang keras. Dan keempat adalah arsitektur. Arsitektur tak hanya terbatas pada bangunan saja, interior, eksterior, kawasan, dan lebih luas mempelajari perencanaan kota. Yang dipelajari dalam teknik arsitektur bukan hanya sekedar belajar menggambar ya. Dibutuhkan ide kreatif, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengetahuan luas tentang banyak hal agar bangunan dapat berfungsi dengan baik. Dan posisi yang kelima adalah farmasi. Nah, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar farmasi? Yang pastinya tentang obat ya, farmasi yaitu tentang obat, yaitu ada di apotik, ada di pabrik, ada balai pengobatan obat dan makanan. Nah, profesi farmasi ini profesinya sering dikenal dengan apoteker, berarti orang-orang yang meracik obat, bisa bekerja di pabrik, bisa di dinas kesehatan, bisa di balai POM, bisa juga di rumah sakit, dan bisa mendirikan apotik sendiri. Nah, jurusan ini termasuk jurusan yang paling banyak juga diincar di Indonesia. Dia mengharuskanmu memiliki pengetahuan yang baik di bidang kimia, biologi, kesehatan masyarakat, sampai ke manajemen
dan pemasaran. Di sini banyak praktek yang akan kamu hadapi, yaitu farmaseutika, anatomi, mikrobiologi, dan lain-lain. So, pasti lengkap dengan laporan jurnal praktikum, belajar dan praktek. Di ilmu farmasi ini kamu akan menemukan berbagai macam praktikum, ada farmaseutika, ada anatomi, mikrobiologi, ada juga kimia farmasi dan sebagainya. Nah, di sini juga banyak laporan-laporan tentang setiap praktek ada laporan, kamu akan bertemu dengan asisten-asisten dan mengerjakan laporan-laporan. Nah, di jurusan ini juga tidak hanya mempelajari tentang obat, kamu juga akan mempelajari tentang kosmetik. Nah, demikianlah informasi 5 jurusan tersulit yang kakak ambil dari berbagai sumber dan kakak bagikan kepada adik-adik. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi pandangan adik-adik untuk mengambil suatu jurusan. Dan bukan menjadi suatu patokan juga dengan informasi ini kamu harus mengambil ini, tetapi ini bisa menjadi suatu review lah bagi adik-adik bagaimana untuk mengambil jurusan ke depannya dengan baik. Semoga channel ini bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus channel kita dan jangan lupa subscribe agar kakak semakin semangat terus untuk membagikan informasi dan membagikan pelajaran kepada adik-adik terkait dengan UTBK, SBMPTN, SNMPTN 2021 menemani Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.